cek tes. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke timeline ya, ke workspace pengerjaan project, ada baiknya kita setting dulu durasi ya, durasi foto default, kemudian durasi lapisan kita set dulu. Untuk ngesetnya, maka kita harus mengetahui dulu, setidaknya memperkirakan berapa lama durasi teks yang akan kita buat. Kali ini akan kita buat durasinya 5 detik. Lebih tepatnya 4,5, tapi kita buat 5 detik aja. Kemudian untuk durasi lapisan juga sama, kita buat 5 detik. Nah, jadi diatur sebelum masuk ke timeline. Lewat sini ya. Nah, lewat gerigi ini. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke pemilihan aspek rasio. Kita buat 16:9. Kemudian pilih background warna hitam. Nah, ini udah langsung 4,99, ini artinya 5 ya, durasinya 5. Bisa teman-teman lihat di sini, di pojok sini, pojok. Nah, ini yang ada gerakan tangan saya ini 0,05.00. Sudah. Kemudian kita, kalau kurang panjang, kita panjangkan begini, kita stretch. Bukan durasinya, bukan backgroundnya ya yang dipanjangkan, tapi tampilan ya. 2 jari ditempel, lalu direnggangkan. Ini buat teman-teman yang belum tahu aja. Lalu kita buat yang pertama adalah apa dulu? Teks dulu ya. Kita buat teks dulu. Sebaiknya besar aja dulu semua. Belajar. Lalu besarkan secukupnya. Lalu ganti teks yang tipenya adalah sans serif. Ya, tipenya sans serif. Ini di Android ada, di sans serif ada. Ya. Coba kalau di Android kita pakai yang Roboto Black. Kalau di sans serif kita pakai yang Oswald ya, Oswald semi bold atau Oswald bold. Nah, seperti itu. Lalu kita gandakan, kita duplikat ya, oke. Yang bawah yang kita sentuh kita ganti dengan teks yang lain, KineMaster. Oke. Yang KineMaster ini kan lebih banyak huruf-hurufnya dari belajar. Kita samakan dengan kata belajar. Panjangnya ya, kita samakan. Sudah. Untuk kata belajar berada di depan atau di atas, untuk KineMaster berada di belakang atau di bawah. Yang KineMaster ini kita mau pindah ke belakang. Oke, sudah ya. Pindahkan ke belakang. Kemudian ini udah sama ya semuanya. Kita buat sekarang lapisan tulisan tangan. Tulisan tangan ini bisa kita ganti dengan gambar yang sama, karena tulisan tangan ini akan kita buat bentuk kotak ya, bentuk kotak ini, garis untuk mengusapnya.
kita bentuk garis untuk mengusap seperti ini. Ini bisa pakai aplikasi lain seperti Pixel Lab bikin, jadi tidak harus tulisan tangan gitu ya. Tapi pada kali ini kita pakai tulisan tangan aja, kita gambar. Sudah. Nah, sekarang kita akan buat titik-titiknya dulu, titik posisi pergantiannya itu ya. Yang pertama ada di 00,500. Nggak harus pas banget, nggak apa-apa sih, yang penting nggak terlalu jauh, karena kadang udah pas tuh kalau jarinya dilepas meleset. Ini yang bikin tutorialnya lama ini. Anggap aja ini 500 ya. Susah mau ngepasin 500. Atau kita coba lagi, kita coba sampai berhasil 500. Nah, lalu disentuh biar jadi warna ungu. 500. Kemudian 01.00. 01.00. Kemudian 02.000. Kalau nggak salah ya, dicek lagi. 02.00. Butuh perjuangan ya. Terus 02.500. 02500. Hafid nggak ada, pergi. Ya, 02500. Terus 03500. 03500. Ini yang bikin tutorialnya jadi lama ini. Terus 0400. 0400. Yuk berjuang. Terus 04500. Ya, selesai. Kita sudah punya titik-titiknya. Titik ini titik fungsinya adalah untuk posisi-posisi pergerakan si garis penghapus ini. Bukan penghapus ya, pengusap. Nah, sekarang dari titik 0 ini ke 00500 adalah kemunculan si tulisan tangan ini. 0,5 detik kan ya. Kita sentuh tulisan tangannya, terus animasi masuk, geser ke atas ya, atau usap ke atas ya, terus geser 0,5. Oke, atau ini nanti terserah teman-teman ya, animasi masuknya yang mana aja boleh, tapi yang mendekati logika gitu ya, karena ngedit tuh bermain logika juga. Itu biasanya objek tuh muncul dari bawah ke atas gitu ya, seret muncul gitu. Kita pakai muncul dari bawah ke atas saja. Sudah, kita play. Oke, sudah ya. Kita posisikan dulu. Kita posisikan
dia agak mepet di tulisan belajar ini. Nah, biar nggak terlalu jauh ya. Serut. Udah. Sampai 5.500. Nah, sekarang mulai kita mainkan keyframe-nya. Sentuh tulisan tangan. Terus sentuh tanda kunci di sini sebelah kiri ini ya. Sentuh. Nah, dari titik 0 sampai titik 500 ini posisinya tidak berubah. Maka kita kasih tanda plus. Tidak berubah di situ ya. Dalam durasi 0 sampai 0,5 detik 0,500 itu posisinya tidak berpindah ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Nah, lalu dari 0,500 ke 01.0 ini ke sini ya. Dia posisinya bergerak mengusap ke kanan sampai depan R. Ya, kurang pas. Oke, pas. Kita pindahkan posisinya ke depan R. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu mepet juga. Nah, segitu ya. Kita lihat. Play. Serut. Oke. Lagi. Serut. Begitu. Keluar. Serut. Baru ngusap. Cepet ya. Nah, terus ini durasi 1 detik. Dari titik 01 sampai titik 02 itu tidak bergerak. Diam. Maka kita kasih keyframe-nya juga sama. Tinggal tak kasih tanda plus aja. Gitu loh, posisinya tetap di situ, nggak bergerak. Ya, dari titik. Jadi posisi 0100 dan posisi 0200 itu kasih titik sama posisinya. Nah, lalu dari 02 sampai 02500 ini kita kasih perpindahan. Kita kasih perpindahan ke kiri untuk mengusap kata belajar lagi, tapi menutupnya, menghilangkannya. Oke, tapi tulisan KineMaster muncul. Biarkan selama 1 detik. Ya, sampai 3.500. Nah, ini kasih titik yang sama, jangan dipindahkan. Tinggal sentuh aja plusnya itu. Nah, kemudian dari 3.500 ke 400 itu ngusap lagi ke kanan untuk menghilangkan tulisan KineMaster. Nah, kita kasih posisi nih. Perpindahan, ngusap lagi ke kanan. Ya, sampai posisi yang wajar dan proporsional. Ya, di situ ya. Nah, dah, nggak terlalu dekat, nggak terlalu renggang. Lalu dari 0400 ke 04500 atau lebih cepat dikit nggak apa-apa lah. Nah, atau kita pasin aja biar tutorialnya gampang dipahami. Ini kita tambahkan. Oh, tidak ditambahkan. Tapi ini nanti untuk animasi tutupnya. Animasi tutupnya ya. Animasi tutup garisnya. Itu nanti pakai solid color. Nah, kalau kita sudah dapat pergerakan tulisan tangannya, pergerakan si garis itu, kita play, seret,
Nah, itu nanti terakhir nutup aja. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat tulisan belajar KineMasternya terbuka dan tertutup menggunakan, ada yang tahu menggunakan apa? Menggunakan solid color ya, menggunakan solid color ya. Solid colornya kita mulai dari titik 00, kita blok semuanya, lapisan, media, lalu latar hitam, latar warna solid colornya yang sama persis plek dengan warna background, jangan sampai beda sedikit pun ya. Untuk warna itu ada kodenya. Nah, bisa teman-teman sentuh ini warna tuh ada kodenya ya. Nih, ada warna tuh ada kodenya ini. Nih, pagar, ini pagar 000 ini warna itu ada kodenya. Harus sama kodenya. Silakan teman-teman pelajari kode warna. Googling ya, cari di Google. Belajar, banyak baca. Ya, tentang kode warna. Gitu. Jadi kadang kalau ngepasin manual itu susah banget. Ya jangan manual. Seorang editor itu untuk menyamakan warna itu udah jangan manual lagi, tapi pakai kode. Itu. Ya ini mohon maaf, gara-gara ngejelasin warna ini durasinya tambah panjang lagi. Nah, itu tentang warna. Untuk warna nggak harus hitam ya. Yang penting warna solid color dan warna background harus sama. Jangan berbeda. Karena nanti fungsinya untuk dihilangkan ya. Karena kita masukkan ke dalam video yang lain ya. Karena kita ini yang kita tampilkan hanya teksnya, backgroundnya akan dihilangkan. Udah sampai sini? Oke. Untuk tulisan tangan, posisinya harus selalu di paling depan ya. Selalu sentuh, kemudian pindah ke depan, dia paling atas atau paling depan, menindih semua komponen begitu. Kemudian kita pindah ke 0,500. 0,500 ini mulai kita animasikan. Kasih titik dulu. Titik solid color ini belum berpindah. Nah, berpindahnya kemana? Ke titik 0100, mengikuti pergerakan garis. Sentuh lagi solid colornya, lalu sentuh keyframe, lalu pindahkan ke kanan mengikuti si tulisan tangan. Oke, kita play dulu. Kita play, ada yang ketinggalan nggak? Oke, manual. Kita geser pelan-pelan pakai tangan. Oke, sudah bagus ya. Nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang mendahului. Terus biarkan di detik kedua. Sampai sini. Terus dari detik kedua ini, detik kedua sampai 2,5, durasinya setengah detik, itu untuk animasi keluar kata belajar. Maka di detik 2,5 ini kata belajar, teks belajar kita potong, pangkas. Iya, pangkas yang sebelah kanan. Dan kita kasih animasi keluar. Animasi keluar itu usap ke kiri. Selama berapa durasinya? Selama setengah detik ya, selama setengah detik. Oke, sudah.
Nah, dari detik 2 sampai 2,5 detik itu kan, si teks belajar itu mengalami animasi keluar usap ke kiri. Kita play. Seret. Nah, coba lihat. Pas, halus ya. Halus, nggak ada yang ketinggalan. Nah, ini tulisan KineMasternya belum ada animasinya, belum keluar nutupnya, masih kelihatan belakang ya. Satu-satu, pelan-pelan ya. Nah, di sini tulisan belajar KineMaster, maaf. Kita posisikan playheadnya di 2.0. 2.0 ini kita potong tulisan KineMasternya. Potong yang sebelah kiri. Nah, gitu. Coba kita play dari awal. Seret. Nah, tulisan KineMasternya hilang. Ya, itu tulisan KineMaster mulai kelihatan ya. Nah, ini tulisan KineMasternya kita blok. Tulisan KineMasternya kita blok pakai solid color yang sama warnanya dengan background, yaitu warna hitam. Di blok. Oke, udah ketutupan. Kemudian tulisan tangan kita pindahkan ke paling depan. Kemudian tulisan belajar kita pindahkan juga ke paling depan. Gitu. Nanti jadinya gini. Oke. Jadi urutannya yang paling depan itu tulisan tangan. Kemudian di belakangnya atau di bawahnya tulisan tangan ada teks belajar. Begitu. Lah, tulisan KineMasternya, teks KineMaster belum muncul. Gimana caranya? Caranya solid color yang kedua ini dianimasikan sampai 02500 dipindahkan. Caranya sentuh solid colornya. Nah, di sini sudah dikasih titik ya posisinya. Nah, terus di titik 02500 dikasih titik pindah ke kiri. Kita coba. Oh, masih ada yang ketinggalan. Nah, kalau ada yang ketinggalan ini tinggal digeser ya. Oke. Kita geser pelan-pelan. Ada yang ketinggalan enggak? Enggak ada. Pas ya. Biarkan 1 detik. Oke. Detik 03500 itu warna solidnya dikasih titik diam ya, jangan dipindahkan, kasih saja titik itu biar dia diam. Lalu gimana menghapus tulisan KineMasternya? Menghapus tulisan KineMasternya
bisa dengan animasi keluar, bisa juga dengan blok warna solid gitu. Kalau saya lebih milih pakai blok warna solid aja ya, biar nggak perlu repot-repot motong. Sudah, kita kasih animasi lagi 0400, sentuh warna solid, geser lagi ke kanan ngikutin pergerakan si garis. Kita lihat ada yang ketinggalan enggak. Enggak ada yang ketinggalan ya. Atau kita lebihin aja sampai sini. Ya, tulisan KineMaster sudah ketutup. Sekarang tinggal kita bikin animasi tutup garisnya. Tutup garisnya kita kasih media, latar, warna hitam, lebarkan sampai menutup, kira-kira menutup semua gitu ya, tingginya sama. Taruh di atas, lalu mainkan kuncinya ya, kira-kira segini, turunkan. Oke, kita lihat hasilnya. Play. Oke, tadi tulisan belajar udah muncul duluan ya. Oke, berarti tulisan belajar belum keblok. Caranya sentuh warna solid, majukan. Oke, sudah jadi. Nah, ini ada yang keblok duluan. Tulisan belajarnya. Oke, berarti tulisan belajarnya kurang maju lagi. Tulisan belajar kurang maju. Tulisan belajarnya belum keblok. Oke. Terus iya, ini baru jadi ya. Sip. Sudah jadi. Nah, jadi kita ketika penerapannya masih ada yang ternyata nggak pas, ketika kita play, kita coba gitu ya, kita preview, ini nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kita bermain di titik sini, di titik pindah maju mundur begitu ya. Kita bermain di situ dan bermain di keyframe ya. Ini durasinya udah lama banget, ini udah hampir 3,5 jam. Pelan-pelan banget ini ya. Sekali lagi, silakan kalau masih belum paham, ini di download aja pakai SnapTube, kemudian di play pelan-pelan, diulang-ulang bagian yang belum paham ya. Sudah, terima kasih, nanti tidak kelamaan.